Salam saudara, hari ini saya akan membahas seri berikutnya dari kutub dan pelepasan. Hari ini saya membahas tentang kutub perzinahan dan perceraian dalam rumah tangga. Saya membaca tentang satu buku, ada tulisan yang menarik, hasil penelitian dari Dr. Boni. Dikatakan begini, saya telah mengkonseling lebih dari 1.000 pasangan. 80% diantaranya terjadi karena salah satu pasangan tidak setia. Jadi perselingkuhan itu terjadi dari 1.000 pasangan, 80% terjadi karena satu pasangan itu tidak setia. 9 dari 10 kasus kadang melibatkan 4 generasi. Dengan kata lain, kakek, nenek, ayah, ibu, dan anak-anak. Setidaknya salah satu dari pasangan mereka merupakan anak pelaku perzinahan. Ternyata Bapak Ibu, kasus perzinahan itu diturunkan dari generasi ke generasi berikutnya. Kutub perzinahan, kutub perselingkuhan itu mengalir dari generasi yang di atas kepada generasi yang di bawah. Saya akan baca satu ayat yang menarik dalam firman Tuhan. Di Ulangan 23 ayat 2 dikatakan begini, seorang anak haram janganlah masuk jemaat Tuhan. Bahkan keturunannya yang ke-10 pun tidak boleh masuk jemaat Tuhan. Kalau dibaca dalam konteks firman Tuhan ini, ternyata keturunan yang ke-10 dari seorang anak haram tidak boleh masuk dalam jemaat Tuhan. Kalau kita mau katakan adalah ternyata kutub perzinahan itu turun sampai 10 generasi. Karena keturunan yang ke-10 pun tidak boleh masuk jemaat Tuhan. Jadi kita harus melihat keluarga besar kita. Kenapa bisa terjadi hal ini? Kita harus melihatnya. Jadi ternyata dari 1.000 pasangan, dosa seksual itu terjadi 80% diantaranya terjadi karena salah satu pasangan tidak setia. 9 dari 10 kasus kadang melibatkan 4 generasi. Ternyata sebagian besar kasus yang terjadi, perselingkuhan, perzinahan, perceraian itu melibatkan generasi sebelumnya. Jadi generasi di atas melakukan, maka itu akan turun kepada generasi berikutnya. Firman Tuhan katakan sampai 10 generasi. Kita baca tentang pola asusila yang berulang. Di dalam kitab Kejadian 38 itu ada dosa yang terjadi antara Yehuda dengan menantunya Tamar. Jadi Yehuda menghampiri menantunya Tamar. Nah, dosa ini turun kepada keturunan mereka. Nah, Yehuda kepada menantunya Tamar melakukan hubungan perzinahan, itu turun juga kepada Amnon anak Daud yang juga melakukan dosa seksual kepada saudara tirinya yang bernama Tamar dalam 2 Samuel ayat 13. Nanti kalau kita hitung dari Yehuda ke Amnon anak Daud itu pas 10 generasi. Jadi hati-hati kalau kita mengalami hal ini, maka ini harus cepat dibereskan. Atau kalau orang tua kita mengalami hal ini juga itu cepat harus dibereskan. Atau generasi kita di atasnya melakukan hal ini, itu harus dibereskan. Kenapa? Karena kalau tidak dibereskan, maka itu akan mengalir kepada anak cucu kita. Jangan main-main dengan dosa ini. Nah, juga kalau kita baca tentang pelecehan, itu juga dalam pernikahan, itu juga mengalir melalui garis keturunan. Kita baca bagaimana Abraham pernah berkata kepada Sarah, Abraham itu menyatakan Sarah sebagai adik atau saudaranya. Dan kemudian Ishak juga berkata kepada Ribka, bahwa karena Ishak takut menyatakan Ribka itu istrinya. Dan kemudian Abraham, Ishak, dan Yakub. Yakub juga kepada Lea, di mana Yakub memiliki Lea dan istri yang lain, tetapi dalam firman Tuhan dikatakan bahwa Yakub tidak mencintai Lea. Nah, di sini dikatakan bahwa pelecehan dalam pernikahan, kasus dalam pernikahan itu terjadi sebenarnya dari generasi sebelumnya itu mengalir kepada generasi berikutnya. Ini yang dinamakan dengan kutub keturunan. Saya akan baca lagi satu studi yang mengatakan seperti ini. Banyak keluarga penuh dengan perceraian.
Studi sekuler menunjukkan bahwa setiap orang yang berasal dari keluarga yang bercerai memiliki kesempatan 50% lebih besar mengalami perceraian juga dalam hidupnya. Karena dia melanjutkan kutuk dari dosa nenek moyangnya. Jadi studi ini mengatakan bahwa 50% juga lebih besar itu kesempatannya akan mengalami perceraian. Jadi Bapak Ibu, kita perlu memperhatikan keluarga besar kita. Apakah keluarga besar kita itu dalam keadaan broken home? Apa masalah dalam perceraian? Apakah masalah dalam perzinahan, perselingkuhan? Bereskan supaya itu tidak mengalir kepada kita dan tidak mengalir kepada anak kita, kepada cucu kita, bahkan kepada generasi 10 generasi di bawah kita. Ayo kita cek bagaimana caranya kita bisa melepaskan. Bapak Ibu harus datang kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan, minta Tuhan pulihkan, minta Tuhan sembuhkan. Ingat Bapak Ibu, yang bisa membatalkan kutuk hanya Tuhan Yesus. Tuhan bisa membatalkan kutuk karena Tuhan sudah disalibkan dan Dia mengubah kutuk menjadi berkat. Setiap orang harus datang kepada Tuhan untuk mengalami pemulihan dan kesembuhan. Ada orang juga yang melakukan dosa berulang-ulang dalam perzinahan. Sebenarnya ini berbicara tentang sakit. Orang ini sedang sakit. Bagaimana supaya disembuhkan? Datang kepada Tuhan untuk disembuhkan. Mari Bapak Ibu cek hidup kita. Apakah kita mengalami masalah dalam kutuk generasi ini? Dalam kutuk perzinahan, kutuk perselingkuhan? Kenapa banyak keluarga selingkuh? Kenapa banyak keluarga berzina? Kenapa? Karena keluarga generasi sebelumnya melakukan, kemungkinan besar melakukan hal yang sama. Atau kalau tidak, itu generasi-generasi di atasnya. Karena kutuk generasi dalam perzinahan, dalam dosa seksual itu mengalir kepada 10 generasi. Saya percaya sharing singkat ini bisa mengubah kita. Mari Bapak Ibu datang kepada Tuhan untuk Tuhan pulihkan. Saya mau berdoa, Tuhan pulihkan setiap kami. Ajari kami untuk terus kami mengalami pemulihan dan terobosan. Ubahlah setiap kutuk dalam hidup kami, Tuhan, menjadi berkat. Dan Kau yang berkati kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.